teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Christine dengan NIM 0320211041, mahasiswi NER 1A Stika Santa Elizabeth Medan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pernafasan atau respirasi merupakan suatu proses udara yang mengandung oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi luar atau eksternal, yang dimana pertukaran O2 dan CO2 antara darat dan udara. Yang kedua adalah respirasi dalam atau internal, di mana pertukaran antara O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Yang pertama adalah respirasi dada, yang dimana melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua ada respirasi perut, di mana pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar, sehingga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Nah teman-teman, sistem respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem pernafasan bagian atas, yang dimana itu ada nasa, faring, naring, dan trakea. Sedangkan pada sistem respirasi bagian bawah itu ada bronkus dan paru-paru. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, serta mekanisme sistem respirasi, di mana udara pertama akan masuk ke dalam nasa. Ini nasal, yaitu rongga hidung, di mana di dalam nasal ini terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring udara atau debu. Lalu terdapat septum nasi yang berfungsi untuk menekan antara lubang hidung bagian kanan dan lubang bagian hidung bagian kiri. Lalu setelah dari nasal, udara akan masuk ke dalam faring. Ini dia faring. Ini faring, di mana di dalam faring ini terdapat tiga jenisnya, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan narinofaring. Nah, udara yang telah sampai ke faring diatur kelembapannya sehingga bebas debu dan mendekati suhu. Di mana faring ini memiliki panjang 12 sampai 14 cm. Setelah itu udara akan masuk ke dalam laring. Ini dia laring, di mana laring ini terletak di antara faring dan trakea dengan panjang 12 sampai 42 mm dengan diameter 22 mm. Faring terletak di antara faring dan trakea. Nah, di bagian laring ini terdapat beberapa organ, salah satunya adalah epigloitis. Ini dia epigloitis, di mana epigloitis ini pada saat bernafas akan terbuka dan pada saat menelan dia akan tertutup. Setelah dari laring, udara akan masuk menuju trakea. Ini dia trakea, di mana trakea ini tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antara ini dilapisi oleh jaringan ikat fibroneplastik. Trakea memiliki percabangan yang disebut bronkos. Ini dia bronkos. Ini dia bronkos percabangannya, yang dimana bronkos ini dibagi menjadi dua, bronkos bagian dekstra dan bronkos bagian sinistra. Setiap bronkos bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Fungsi dari bronkos ini yaitu untuk menyediakan jalan untuk udara yang masuk ke dalam, keluar dari menuju dan keluar paru-paru. Lalu dari bronkos udara masuk ke dalam paru-paru. Ini dia paru-paru. Nih, di mana paru-paru ini dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru bagian dekstra atau bagian kanan dan bagian sinistra, di mana pada bagian dekstra, pada bagian kanan terdapat 3 lobus. Pada bagian atas yang disebut superior, medialis, dan inferior. Sedangkan pada paru-paru sinistra itu cuma 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Nah, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Ini dia alveolus yang bentuknya seperti buah anggur.
yang jumlahnya sekitar 300 juta pada orang dewasa. Di alveolus inilah terjadi proses difusi, yaitu proses pertukaran antara O2 dan CO2. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi, fisiologi, sistem respirasi, serta mekanismenya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam